Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cek Bicara di rumah pemirsa PAL TV. Hari ini tentunya di Rabu 27 November 2024 kami menyapa pemirsa kembali dengan program Halo Palembang, dan juga pagi hari ini pagi yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak ya, terutama di Sumatera Selatan tentunya, karena kita bakal menggunakan hak pilih kita di hari ini. Dan Halo Palembang pagi hari ini bersama dengan aku, Midora Distia. Dan aku Asep Remanda. Pilkada serentak 2024 27 November 2024 yang kita tunggu-tunggu. Ya. Dan tentunya kita harus memberikan hak pilih kita ya untuk memilih gubernur dan juga wali kota, bupati di seluruh daerah se-Indonesia. Betul. Wah, ini luar biasa sekali yang ditunggu-tunggu, Midon. Tapi ini kalau ngomongin tentang pesta demokrasi, nggak jauh-jauh dari keamanannya. Betul. Keamanannya harus aman, kondusif, berjalan dengan lancar, Midon. Dan juga pemirsa, di studio kita sudah hadir Kepala Sub Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di bidang Humas Polda Sumsel, Bapak AKBP Suparlan SHMSI. Selamat pagi Bapak, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Wah, luar biasa. Semangat ya Pak ya? Semangat gitu. Walaupun ini kata Pak Suparlan sudah keluar dari jam 5 subuh tadi ya. Sudah ikut apel, sudah ke lapangan, tapi diganggu hari ini datang ke studio Palembang. Gak apa-apa dong, untuk memberikan informasi ya Pak ya. Karena memang Midun, tema kita hari ini saatnya memilih, jangan golput, datang ke TPS dan jadilah bagian dari perubahan. Betul, izin melaporkan saya sudah memilih nih. Jadi sebelum datang siaran, hari ini sudah menggunakan hak pilih terlebih dahulu. CASI mungkin rencananya habis siaran ya? Habis siaran, tapi CASI sedikit agak masih bingung-bingung ini Midun, karena CASI kan bukan warga Palembang. Oh, betul. Nah, jadi CASI tidak bisa memilih bupati dan wakil bupati, hanya bisa memilih gubernur saja dengan membawa KTP. Wah, gitu. Nah ini juga informasi juga untuk pemirsa yang di rumah ya, yang CASI ini warga Palembang coret ya. Iya. Jadi jangan takut, bisa nggak ya memilih ya? Kan saya lagi di rantau, gitu ya. Bisa memilih dengan membawa KTP saja. Ya, nah kita ngobrol soal tema kita ASIH dan juga izin Pak Suparlan terkait dengan saatnya memilih, jangan golput. Ini datang ke TPS dan juga jadilah bagian dari perubahan. Pak, kalau kita melihat pemilu di 2024 ini seperti apa, Pak? Kalau melihat sekarang ini 2024, masyarakat Palembang sudah semakin cerdas dan antusias untuk menggunakan hak pilihnya. Oke, ini hari H, Pak. Jadi sebelum 27 November ini banyak sekali persiapan-persiapan yang kita lakukan. Seperti kemarin seluruh unsur Forkopimda, Pangdam, Kapolda, Pak Gubernur itu meninjau seluruh beberapa TPS di Ogan Ilir dan juga beberapa TPS yang ada di Kota Palembang. Nah, sejauh ini bagaimana Pak untuk persiapan logistik? Apakah ada yang kurang atau malah lebih dan lain-lain? Kemarin Bapak Kapolda bersama Pak Pangdam, Bapak Gubernur, memastikan mengecek penggeseran logistik kotak suara sudah sampai ke TPS atau belum. Betul. Alhamdulillah kemarin sudah dicek sama Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam, Bapak Gubernur. Logistik sudah sampai ke TPS dan siap untuk melaksanakan kegiatan pesta demokrasi pencoblosan di TPS. Dan aman Bapak? Sudah aman, pastikan aman. Persiapan logistik sudah seluruhnya berada di TPS masing-masing dengan kondisi yang sempurna? Sudah sampai ke TPS dan dinyatakan aman, barang logistik itu masih dalam keadaan tersegel. Baik, jadi sudah dipastikan kita dimulai dengan yang aman dan semoga nanti diakhiri dengan yang aman ya Pak. Amin. Tadi juga sudah kita di belakang kamera ngomong sama Pak Suparlan bahwa sudah ada apel juga pagi hari ini Pak. Pak boleh sedikit di-spill Pak isi dari apel, pesan dan juga himbauan dari Pak Kapolda sendiri Pak. Jadi pagi tadi kita sudah melaksanakan apel siaga dalam rangka mendukung pesta demokrasi. Dan beberapa hari yang lalu sudah diberangkatkan Serpas 1.500 personil untuk membackup Polres-Polres. Hari ini tidak ada satupun anggota Polri yang libur. Jadi standby di kantor manakala dibutuhkan untuk membackup kewilayahan yang memerlukan keamanan. Dan harapan kita semoga pelaksanaan pemilu ini berlangsung aman dan damai. Betul, itu juga harapan bersama ya Pak. Jadi sudah disampaikan bahwa
tidak ada Polri yang libur hari ini. Ini hari adalah hari kerja kerasnya Polri ya, bersama dengan pemerintah juga yang ada begitu ya. Baik, nah kalau kita ngomongin Pilkada 2024 sendiri Pak, kata Bapak tadi kan sudah melihat masyarakat sudah sedikit lebih mungkin naik Pak ya, presentasi golputnya juga turun begitu ya Pak. Tapi dalam nantinya menggunakan hak suara sendiri, apakah Polda khususnya di Sumatera Selatan ini bergerak melintasi seluruh TPS atau seperti apa Pak pengamanannya sendiri? Ya, seluruh personil Polda dibagi ke jajaran ke Polres untuk ke TPS juga. Hari ini Bapak Kapolda dengan PJU monitoring kegiatan pelaksanaan di Polres atau di kabupaten-kabupaten terkait pelaksanaan pencoblosan hari ini. Wow, masih keliling ya Pak ya? Masih keliling. Wah, luar biasa. Nanti Bapak keliling juga? Kita di Palembang saja. Jago kandang ya Pak ya? Tapi Pak, kalau ngomongin tentang pemilu Pak ya, kalau seperti generasi milenial kayak ASI, kayak Midun ya Pak ya, kita tuh kan bingung nih Pak, memilih siapa ya, 1, 2, 3 dengan visi misi mereka, terus juga terobosan-terobosan mereka. Terus ada juga yang beberapa yang, udahlah golput aja lah gitu. Sekarang apa ini sih Pak dampak golput itu? Dampak golput itu akan merugikan ya masyarakat. Betul. Untuk memilih pemimpin yang terbaik. Tapi masyarakat sekarang udah cerdas tadi. Anak-anak muda ini terutama pemula sekarang ada medsos ini, melalui medsos kan bisa melihat program para calon pemimpin daerah. Mereka bisa jadi ini yang bagus. Jadi kalau kita golput itu tidak disarankan sekali ya Pak ya? Tentu sekali tidak disarankan untuk golput. Diwajibkan untuk menyoblos karena menentukan pemimpin yang terbaik. Betul. Karena kalau misalnya kita golput, pemirsa, hak suara kita itu bisa dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa juga, kemungkinan kan, itu digunakan oleh yang tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, itu jangan sampai. Jadi, Mang Cek Midun sudah memilih ya? Sudah, alhamdulillah ya. Saya harus memilih biar hak suara saya itu tidak digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Nah Pak, kalau kita ngomongin soal keamanan, ini kan pasti Polri juga sudah standby begitu ya Pak, ada di Polres masing-masing. Kalau seandainya ada suatu hal yang memicu keributan dan segala macam, ini masyarakat harus mengadunya kemana Pak? Atau justru sudah harus ada call centernya dan segala macamnya Pak? Jadi kalaupun ada perselisihan terkait masalah keamanan pemilu, kan sudah ada Gakumdu, ada Bawaslu. Jadi tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan atau merugikan masyarakat. Jadi datang aja ke Bawaslu, melapor ke Gakumdu untuk ditindaklanjuti. Ya. Baik, karena memang setiap indikasi sudah disiapkan antisipasinya juga KSI dan juga Bapak. Baik. Nah, kalau untuk demokrasi yang transparan ini seperti apa sih Pak kalau Bapak sendiri selaku dari Polri melihat ini sendiri Pak? Demokrasi yang transparan itu langsung, umum, bebas. Demokrasi yang transparan tuh langsung ya kita memilih datang ke TPS. Betul ya Pak ya, kita langsung memilih, mencoblos dan juga tanpa intervensi ya Pak ya, kita di bilik suara itu ya Pak. Betul, tanpa intervensi. Jadi betul-betul memilih dengan hati. Hati nurani yang mana yang paling bagus untuk dicoblos gitu itu ya. Betul. Karena juga sudah kita lihat beberapa kali debat ya, baik gubernur, wali kota, bupati, dan juga kita sebagai masyarakat juga harus pinter nih nonton, makanya ya jangan nonton sinetron aja ya. Tapi Pak, gimana sih Polda mendukung pelaksanaan pilkada ini dengan menyiapkan banyak sekali personil ya, Polri tidak libur hari ini dan tentunya banyak sekali skema-skema apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apa yang dilakukan gitu Pak? Jadi Polda mempersiapkan pengamanan mulai dari persiapan, pencalonan, terus pencoblosan, terus penetapan, sampai pelantikan. Polda dan mempersiapkan untuk itu. Ketika ada hal yang tidak diinginkan, ya nanti pasukan cadangan ada di Polda, disiapkan untuk membackup. Tapi sejauh ini di Sumatera Selatan belum pernah terjadi gitu, aman.
Aman ya Pak ya, Sumatera Selatan. Pak, kalau butuh personil Pak Midun siap ya Pak ya? Iya, personil cadangan tadi. Iya, personil cadangan. Biar Midun doa dari rumah Bapak. Pasti loh Pak Midun ini ya Pak. Makasih loh Asih. Baik, jadi memang ini sudah semakin mungkin sudah semakin aman di zaman sekarang karena memang Polda juga sudah menyiapkan antisipasi. Betul. Ada apel tadi Pak ya. Lalu nanti setiap ada beberapa jam sekali ada report nggak Pak dari setiap Polres atau ada skema seperti apa laporan-laporan yang dikumpulkan dari masyarakat Pak? Setiap jam itu dipantau oleh Polda, ada comment center kita. Jadi Polda juga Polres jajaran juga melaporkan situasi perkembangan di masing-masing wilayah ke Polda. Jadi setiap jamnya sudah ada pantauannya sendiri ya Pak? Baik. Dan semoga memang ini berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, Cik Asih. Kan kalau memang pesta demokrasi ini erat kaitannya dengan melibatkan masyarakat banyak. Betul. Masyarakat banyak kan pilihannya juga banyak gitu ya. Betul. Dan jadi ini sudah menjadi satu keharusan kita harus memilih dengan pilihan hati nurani tadi, transparan tadi. Transparan dan bersih ya Pak ya. Wah, ini luar biasa. Pak, kalau ngomongin tentang pilkada Pak ya, Pilkada Damai 2024. Kalau di kabupaten kota di seluruh Sumatera Selatan ini memang terpantau aman, Pak. Ya betul, terpantau aman. Ya. Jadi setiap hari kita update perkembangan dari masing-masing Polres terkait perkembangan situasi pemilu kada. Betul. Nah, sudah ada indikasi-indikasi Pak, sekarang itu kan banyak sekali yang di sosial media tuh yang viral-viral ya Pak ya, hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu bagaimana Pak Polda menyikapinya? Itu ada mekanismenya, nanti lapor ke Bawaslu, Bawaslu ke Gakumdu. Betul ya. Kalau memang ada ketemuan pelanggaran hukum, nanti diproses hukum. Kemarin siapa yang dari Gakumdu kemarin sudah menyampaikan juga gitu. Oh, sudah ada beberapa laporan ya Pak ya berarti ya? Belum ada di Gakumdu belum. Jadi masih ada di Gakumdu Bawaslu ya Pak ya? Bawaslu. Baik. Nah, bagaimana dengan koordinasi dengan TNI dan juga koordinasi dengan tim dari Kejaksaan Pak, gimana? Koordinasi kita selama ini berjalan dengan baik. Ketika memang terjadi eskalasinya meningkat, nanti antara pimpinan menghubungi Pangdam untuk melakukan backup Polri yang melaksanakan pengamanan pemilu. Kalau satu TPS itu ada berapa Polri ya Pak ya yang menjaga? Satu TPS, satu polisi. Oh, satu polisi ya Pak ya. Polisi yang beneran sama polisi tedok Pak nanti Pak. Polisi tedok ya, untuk ngerem-ngerem kalau TPS lagi berkumpul. Sama polisi halu Pak. Baik, pemirsa di rumah ya, kita akan lanjutkan lagi tentunya segmen kedua kita bersama dengan Bapak AKBP Suparlan SHMSI. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Halo Palembang, dan ini segmen kedua kita tentunya membahas tentang saatnya memilih, jangan golput dan juga datang ke TPS karena kita akan mewujudkan pilkada yang damai 2024. Nah, ini Mas bisa yang di rumah pagi hari sudah mungkin diguyur sedikit hujan, Asih, mendung juga suasananya, tapi memang ini lesu nak keluar ya. Tapi kita harus memilih karena sudah ada akses termudah, TPS juga sudah di dekat rumah teman-teman semuanya, warga sekitar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Jadi harus menggunakan hak pilihnya hari ini tanggal 27 November 2024 karena menentukan masa depan kita 5 tahun ke depan ya. Betul sekali. Dan tentunya Midun, kalau hasil lihat di sosial media sudah banyak pilkada kor yang sedang trending ya Midun ya. Ada ibu-ibu dengan antusiasnya, dengan hebohnya, sudah pakai outfit yang pojok bawah warna-warni, gondreng, yang emasnya sudah dari sini sampai lengan, itu luar biasa sekali ya. Dan tentunya antusiasme ini di pesta demokrasi itu sangat-sangat kita nantikan ya. Betul. Karena 27 November ini dari persiapannya selama 3 bulan, kurang lebih 4 bulan kita mengikuti masa kampanye, mengikuti debat, ada senam bersama, bagi-bagi door prize, dan inilah waktunya kita menentukan siapa yang menjadi pilihan kita untuk memimpin kita 5 tahun ke depan. Betul. Nah, kalau kita ngomongin tentang pilkada, pesta demokrasi juga ini tidak lepas dari pihak kepolisian yang memang sudah bekerja keras, Asih. Tadi kita sudah ngobrol sama Pak Suparlan juga terkait dengan bagaimana kesiapan anggota menghadapi ini pesta demokrasi yang hadir dan juga baru pertama ya Pak, ini serentak kita
pilkadanya serentak juga di semua provinsi yang ada di Sumatera Selatan. Kita kembali ke Pak Suparlan nih Pak, terkait dengan anggota yang sudah diturunkan. Kalau untuk Sumatera Selatan sendiri atau Kota Palembang sendiri jumlahnya ada berapa sih Pak sebetulnya? Kalau Polda ini 2000-an. 2000. Tapi yang untuk membackup Polres jajaran ini 1.500. Oh. Ya. 1.500 ini ditempatkan seluruh Polres Pak? Atau? Polres, dibagi Polres-Polres. Oke. Karena ada yang kekurangan, kita backup itu. Baik. Kalau posko sendiri Pak, kalau kita lihat kan misalnya kayak mudik lebaran dan segala macam itu sudah punya posko masing-masing. Kalau dari Polda, kalau untuk pilkada ini sendiri ada nggak Pak? Kalau poskonya untuk Polda di Polda, di Command Center. Di Polres juga ada poskonya masing-masing. Nah, Pak, Bapak ini kan selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Informasi dan juga Dokumentasi untuk Humas di Polda Sumatera Selatan ya Pak ya, dan Command Center itu sangat terintegrasi ke seluruh kabupaten kota, khususnya yang di Kota Palembang itu semua galau-galau bucu, pacak itu jingok Pak dari Command Center ini. Bisa dilihat semua. Bisa dilihat. Jadi terpantau kita di Command Center. Nah, betul. Nah, jadi kalau dari Command Center sendiri ini kan kalau jalanan kan terpantau lancar ya Pak ya, karena semua libur. Nah, tapi apakah dari Command Center ini kita bisa langsung ngecek Pak kalau TPS ini aman nggak, masih rame nggak, gitu-gitu, masih ada informasi-informasinya nggak sih? Jadi di Command Center juga dilengkapi dengan HT yang tersambung ke Polres-Polres. Baik. Dan langsung kita pantau untuk situasi, langsung bisa kita tanyakan, langsung dijawab. Oh, live report ya Pak. Live report. Jadi seandainya Pak Suparlan ngecek TPS 12 aman nggak nih gitu ya Pak. Jadi dijawab langsung sama orang-orang yang ada di Polres sana ya Pak. Ya langsung gitu. Izin Pak Suparlan, TPS 11 belum makan gitu. Jangan Pak Suparlan kalau itu. Beda lagi itu. Belum sarapan gitu Pak. Iya, belum sarapan deh. Bisa juga ya Pak ya. Baik, nah ini Pak Suparlan izin kita memperlihatkan juga kepada masyarakat yang ada di Kota Palembang, khususnya Sumatera Selatan, ini beberapa TPS yang sudah bersiap ya, tentunya menjambut pesta demokrasi kita di tanggal 27 November hari ini. Nah kita bisa lihat, ini kayaknya antriannya CASI terpantau juga masih belum terlalu padat ya di jam-jam pagi, dan ini tadi kita lihat pensegelan yang dibuka secara langsung oleh petugas-petugas TPS yang ada. Betul. Nah kita lihat ini. Apakah akan keluar CASI di dalamnya? Enggak dong. Kosong dong. Kosong ya. Oke, nah masih. Oh, ini masih disegel yang tadi Pak Suparlan cerita. Iya. Sudah dipastikan ini aman ya Pak? Aman itu betul. Tidak ada kecurangan ya Pak ya? Ya, betul. Jangan ya Pak ya kalau curang. Jangan ya Pak. Baik. Ada lagi? Oke. Oh, ini melakukan penyegelan di beberapa kotak bilik suara ya, bilik suara. Ya. Karena ini yang paling krusial ya, yang paling penting juga dalam pemungutan suara kita ini kotaknya ini. Dan itu bisa kita lihat dipantau langsung oleh saksi dari beberapa partai politik ya. Terus itu petugas atau panitia KPPS, RT setempat yang bekerja sama juga, Polri juga. Terus ada hansip juga ya Pak ya di setiap TPS ya? Ada hansip juga. Jadi seluruh elemen masyarakat ikut bahu-membahu melihat dan juga menyaksikan dan juga mengamankan. Kalau kita menitik beratkan kepada Polri ya Pak, dengan jumlah 2.000 ya agak kewalahan juga kalau masyarakatnya tidak kondusif begitu ya Pak. Jadi memang ini ujung tombaknya kembali lagi ke masyarakat begitu. Ya. Nah, masih lihat ini mungkin pengecekan beberapa ini ya. Suara ini yang kita bahas tadi biar transparansi dan juga bersih ya Midun ya, tidak ada surat suara yang cacat atau mungkin sudah dicoblos gitu ya Pak ya? Ya. Kalau Polri kan tugasnya mengamankan ya Pak, hal-hal ini sampai ke TPS masing-masing dengan selamat. Nah ini setelah sampai di lokasi, ini diserahkan kepada petugasnya tadi ya Pak. Tetap dijaga oleh polisi juga di situ. Ya. Ada logistiknya. Sampai dicoblos, sampai dikembalikan lagi ke KPU. Oh, jadi dikawal betul-betul ya Pak? Dikawal betul-betul. Wow. Iya. Dan juga pemirsa yang lupa, kalau misalnya hari ini pengen update informasi tentang Pilkada Serentak 2024, tentu nontonnya di PAL TV. Karena kita akan live program Rakyat Memilih tentunya ya. Ini akan mengupdate informasi-informasi tentang Pilkada, cuma di PAL TV memang punya kita tentunya. Hari ini khusus 27 November 2024. Wow, luar biasa ya. Jadi kita bisa melihat langsung live report
live report ya dari beberapa TPS yang rekan kerja kami sudah hadir di beberapa TPS itu ya, mungkinnya itu luar biasa sekali ya, dari pagi seperti Pak Suparlan sudah bertugas ya sudah apel dari jam 5 subuh. Wah, ini luar biasa sekali ya dengan pesta demokrasi ya Pak ya, kita harus mengamankan pesta demokrasi ini sampai hingga selesai, sampai pelantikan juga nanti bakal Polda tetap mengawal ya Pak ya. Tetap mengawal dan mengamankan. Iya, pokoknya kalau ada hal-hal yang dirasa perlu diamankan, Polri yang akan turun tangan begitu ya. Iya. Baik. Oh, ini masih suara nih CAC. Jadi ada 2 pemirsa yang di rumah ya, mungkin ada yang warga Kota Palembang itu akan memilih wali kota dan juga gubernur Sumatera Selatan untuk 5 tahun ke depan. Memilih jodoh bisa nggak Pak di TPS Pak? Bisa. Nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa kalau jodoh. Nggak bisa ya Pak ya? Lain pestanya itu. Ini kan pesta demokrasi. Nanti itu pestanya adalah nikahan massal ya Pak? Nikahan massal. Baik. Nah Pak, tadi kalau saya cerita berarti Polri juga akan mengamankan sampai dengan surat suara ini sampai ke KPU begitu ya? KPU ya. Baik. Itu berarti beriringan dengan atau sudah disiapkan satu mobil, satu angkutan khusus untuk membawa surat suara ini sendiri Pak? Dan nanti dari TPS dikumpul ke KPPS, KPPS nanti ke KPU, nah itu. Tapi dikawal, personel sudah disiapkan untuk mengawal itu. Wow. Jadi kalau misalnya macam-macam ya Pak ya, langsung pasal 2 jadi 1 Pak. Apa itu? Ya. Apa itu yang 2 jadi 1? 2 jadi 1. Oh iya. Pasal 2 ayat 1 Pak. Pasal 2 jadi 1. Ya. Kena borgol alias tebu. Jangan ya Pak ya. Nah ini Pak luar biasa sekali Pak. Nah kalau ngomongin tentang masyarakat Pak, dengan antusiasme dan juga live report dari tadi pagi, apakah masyarakat ini justru pagi-pagi ini mereka berbondong-bondong langsung datang ke TPS, atau justru ini mungkin jam-jam segini nih, jam 9, jam 10 sudah selesai gaul lah, masak, lah ngepel, nyapu, baru ke TPS nih Pak? Ya menurut saya setelah disampaikan oleh Mbak tadi sudah masak itu rame-rame datang ke TPS pasti. Jam segini berarti ya Pak ya, ini lagi crowded-crowdednya ya Pak? Pesta itu senang-senang kan? Betul. Iya. Ada organ nggak Pak di TPS Pak? Nah, kalau kan di TPS nggak ada ini. Kan lain pesta demokrasi. Kalau pesta perkawinan baru ada organ. Oh gitu ya Pak ya, nggak ada ya Pak ya? Iya. Jangan ya Pak ya, saya mau penyanyi Pak ya, bukan memilih ya. Aduh. Baik Pak, kalau misalnya sendiri kan Bapak mengelola salah satunya adalah nanti dokumentasi dan juga semua pengaduan masyarakat juga. Kalau untuk black campaign seperti itu Pak, sudah ada laporan belum sih Pak untuk yang dari salah satu pasangan calon begitu dan sudah ditindaklanjuti seperti itu Pak di sosial media? Sejauh ini belum ada laporan tentang black campaign gitu. Ya, belum ada. Belum ada ya Pak. Ya. Masih aman ya Pak ya? Masih aman. Masih aman ya Pak ya, masih aman, terkendali. Wah luar biasa ya. Memang kalau di Sumatera Selatan ini, kalau ngomongin tentang pesta demokrasi sebenarnya zero konflik ya Pak ya. Cuma ada di beberapa kabupaten kota yang masih ada beberapa masalah-masalah, tapi itu masih wajar. Bisa diselesaikan. Dan bisa diselesaikan. Dan Midun, Pak Suparlan, nanti kita ngobrol lagi tetaplah bersama kami pemirsa di Halo Palembang. Baik, pemirsa yang di rumah, Halo Palembang tentu kembali hadir di segmen ketiga hari ini, tanggal 27 November 2024, hari bersejarah, di mana ini masyarakat khususnya Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan juga Indonesia ini merayakan memilih pemimpin masa depan 5 tahun ke depan yang akan menjadi mungkin patokan juga untuk masyarakat luas ya, dan kita sudah disuguhkan dengan berbagai debat, mulai dari debat pertama, debat kedua, dan ketiga, ini bagaimana paslon-paslon memberikan ide-ide dan juga gagasan ya, beradu argumen dalam hal yang positif untuk menciptakan dan juga membuat kita menjadi yakin untuk memilih sosok pemimpin kita di 5 tahun ke depan. Tapi apapun itu, Midun, tujuannya cuma satu, untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Sumatera Selatan, kabupaten kota, itu hanya tujuannya untuk menekan angka inflasi, menekan stunting, dan juga menjalankan program-program strategis nasional gitu. Kita membahu-membahu, kita saling tolong-menolong, bersinergi untuk Sumatera Selatan yang lebih baik lagi. Nah, Midun, Pak, izin Pak,
kita Pak Suparlan, kita ngomongin tentang TPS, keamanan, dan juga di Sumatera Selatan ini sudah di beberapa kali pesta demokrasi memang zero politik ya Pak ya, tapi memang ada beberapa permasalahan sana sini dan juga masih bisa dihandle, masih bisa terselesaikan dengan baik. Nah, kalau ngomongin tentang himbauan Pak dari selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Informasi dan juga Dokumentasi di Humas Polda Sumsel, apalagi informasi ini sangat menyebar begitu masif ya Pak ya, dengan adanya sosial media dan juga seluruh elemen masyarakat menggunakan sosial media dari ibu-ibu, bapak-bapak, dan hoax itu sangat mudah termakan ya Pak. Ya. Silakan Pak, himbauannya. Kami menghimbau kepada masyarakat Sumatera Selatan untuk menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS hari ini. Ya. Pastikan betul kita sudah menyoblos. Betul. Karena kehadiran kita menggunakan hak pilih itu penting sekali untuk menentukan, memilih pemimpin daerah, gubernur, bupati, wali kota. Siapapun yang terpilih, itulah yang terbaik. Tidak usah dipermasalahkan. Ya. Kalaupun ada perselisihan, ada yang tidak puas dengan pilihannya, ataupun ada temuan hal-hal yang melanggar hukum, silakan laporkan ke Bawaslu dan Gakumdu. Itu saja. Baik, itu dia himbauan Bapak AKBP Suparlan SHMSI yang memang ini adalah tujuannya mewujudkan pilkada damai di 2024 sendiri. Sudah kerja keras Polri, sudah mulai keluar pagi, diturunkan 1.500 personil ya Pak untuk mengamankan juga beberapa Polres juga. Jadi ini adalah kembali lagi ke masyarakat. Kalau kita pengen menciptakan pilkada yang damai, perbedaan juga nggak apa-apa kalau kata Pak Suparlan tadi. Betul, tapi kita bisa saling mengerti begitu ya Pak dengan pilihan masing-masing. Karena memang politik sementara saudara selamanya ya Pak ya. Betul, wah ini luar biasa. TNI Polri selalu siap siaga untuk mengamankan dan Ernaldi Bahar sudah terbuka lebar ya. bagi pasangan calon nanti yang akan berkunjung ya. Ernaldi Bahar ya. Ernaldi Bahar dan juga ini beberapa ini ya Pak, apa namanya? Tempat kurungan ya. Tempat yayasan ya. Oke. Pemirsa di rumah, itu dia Halo Palembang edisi hari ini. Tentunya terima kasih Bapak AKBP Suparlan SHMSI sudah mampir Pak memberikan informasi dan memberikan himbauan juga untuk masyarakat. Jadi kembali lagi ke masyarakat, kita sebagai masyarakat yang harus memilih hari ini, pastikan pilihannya tepat dengan melihat visi dan juga misi tentang gagasan-gagasan ide dari pasangan calon ya. Akhir kata saya Mirna Riztia. Dan saya Siva Rimanda, Pilkada Damai 2024. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal seni musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang Acara ini dipersembahkan oleh